Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gadis Hermalasari dari kelas TRI 4A NPM 2478210. Saya di sini akan membuat video hands-on pada mata kuliah Komputasi Awan 1, yaitu pada chapter yang kedua, yaitu mengelola proyek aplikasi di cloud multi-tenant. Nah, jadi di sini kita akan menjalankan lab yang ada di sini, yaitu lebih tepatnya 2.7 ya. Nah, ini 2.7. Oke, kita lihat di sini. Nah, jadi di sini, apa sih hasil akhirnya nanti yang bisa kita lihat? Nah, jadi kita bisa membuat dan menghapus project, membuat, menghapus, dan menambahkan user ke sebuah project, dan menetapkan kuota project. Nah, jadi kita ini kan sebagai student ya, atau mahasiswa, ini kita pakai workstation. Nah, jadi eh, kita pakai perintah ini untuk perintah yang pertama. Nah, ini tuh untuk apa? Untuk memastikan semua source-nya ini, resource-nya ini yang kita butuhkan ini tersedia gitu. Nah, jadi kita bisa nyalakan dulu untuk lab-nya. Nah, ini ya. Ini sudah saya nyalakan dan kalau sudah teman kita bisa pilih yang workstation ini karena bahasa Indonesia jadi kayak gini. Tapi kalau bahasa Inggris kita pilih yang workstation. Lalu kita buka konsol. Nah, ini konsolnya tampilannya kayak gini. Nah, jadi sebelum masuk itu kita nanti ada logonya student, lalu kita masuk juga dengan passwordnya student juga, lalu kita ke activities, lalu kita pilih yang terminal ini ya. Oke. Nah, kalau sudah, selanjutnya kita ikutin aja petunjuk-petunjuk yang ada di sini. Yang pertama ini kita akan menjalankan perintah ini, yaitu lab project review start. Nah, ini pastikan semuanya sukses. Oke. Nah, sudah sukses. Selanjutnya, ini kita ikutin aja ya teman-teman langkah-langkah yang ada di sini. Sebentar. Nah, kita bagi dua aja. Kayak gini biarin mudah. Nah, nah selanjutnya kita ini. Nah, selanjutnya kita ikutin langkah-langkah yang pertama nih. Nah, jadi pada ini ada dua part. Yang pada part pertama ini kita pakai CLI. Nah, jadi nanti yang kedua kita pakai dashboard atau kita pakai Firefox. Untuk yang pertama kita pakai CLI dulu. Nah, jadi kita di sini diminta untuk kita mengakses yaitu source operator satu production RC atau file kredensial. Nah, di sini kita ketik aja source operator satu, operator satu production RC. Ini ada yang typo, nah pastiin nggak ada yang typo ya. Source operator satu production RC. Oke, kita enter. Nah, ini kita sudah masuk ke operator satu production. Setelah itu, kita membuat manufacturing project dengan OpenStack project create perintahnya, yaitu OpenStack project create lalu slash. Kita enter. Nah, kenapa pakai slash? Karena nanti di bawahnya ini kita bakal nulis lagi. Kita masukin perintah lagi. Domain my sorry my core manufacturing.
Oke, kalau udah kita enter. Nah, karena ini bahasa Indonesia yang ada di lab ini, kursus ini, tapi di sini pakai bahasa Inggris. Tapi ini sama ya, file value, description, domain ID, lalu enable ID-nya, lalu is domain name, option, parent, dan tag-nya. Nah, ini ID-nya untuk ID beda-beda ya. Ini diaktifkan, true, ini artinya benar. Is domain false artinya salah, name-nya manufacturer, ini manufaktur. Nah, oke, selanjutnya kita bakal lanjut lagi, kita buat is proyek atau timur, is ini timur ya, dengan project parent diatur ke manufacturing. Nah, jadi kita ikutin lagi perintah yang ada di sini, kursus ini, lalu project create slash, lalu setelah itu min domain my core min parent manufacturing is. Oke, kita buat dulu. Nah, oke, di sini namanya adalah is. Oke, sudah. Selanjutnya kita bakal buat yang west atau yang barat. Nah, jadi kita di sini ketikin perintah yang sama lagi. Nah, sebenarnya teman-teman nggak harus di slash ini nggak apa-apa. Kita ini bisa juga langsung ngetiknya kayak gini. Ya, tapi kita ketik manual aja. Open stack project create. Perintah yang ada di sini ya. Lalu min domain my core min parent manufacturing west. Oke, kita enter. Oke, sudah terbuat juga ya namanya west. Oke, kita hide dulu. Kita lanjut ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua ini kita bakal membuat user atau penggunanya di dalam domain MyCorp ini dengan project utamanya adalah manufacturing dan kata sandinya atau passwordnya adalah Red Hat. Nah, kita lihat di sini. Yang pertama yaitu di 2.1 kita akan buat user dengan kata sandi atau passwordnya Red Hat di domain. Domainnya adalah domain juga. Nah, jadi kita buat open stack user create slash lalu min project min domain my core my core lalu slash min project domain my corp slash oke. Selanjutnya min project manufacturing project manufacturing slash, jangan lupa slash ya. Lalu min domain my core lalu slash domainnya Minecraft lalu kita selanjutnya yaitu kita masukin passwordnya min password Red Hat. Oke, setelah itu user karena kita buat user ya atau pengguna. Setelah itu kita enter aja. Kalau dia hasilnya nggak seperti ini, berarti dia ada yang typo. Oke, hasilnya sudah benar. Untuk name-nya untuk user ya. Domainnya di domain mycorp. Oke, selanjutnya kita ke langkah yang nomor 3, yaitu kita akan menetapkan user
usernya ini member dan admin di manufacturing. Jadi caranya sebetulnya kurang lebih sama kayak tadi ya. Nah, jadi ini ada beritanya nih, open stack role add. Role tuh kayak apa sih? Hmm, dia tuh sebagai apa gitu? Peran dia, ya peran dia di sini gitu. Nah, jadi OpenStack role add, lalu kita enter slash min user min domain lalu my core slash lalu min user lalu user slash setelah itu min project min domain my core lalu slash min project domain my core slash lalu min project manufacturing slash dan ini kita kasih role-nya yaitu member. Oke, kita enter. Oke, sudah nggak ada yang typo. Nah, selanjutnya kita buat yang role-nya ini adalah admin. Sebenarnya caranya ini sama ya. Ini sama ini nggak jauh beda. Kita coba. Nih, kita ganti admin aja di sini. Admin ya. Oke, sudah. Ini kita sudah membuat user dan member, admin dan member di manufacturing. Lalu setelah itu kita ke langkah yang keempat, yaitu sebagai langkah pertama user, verifikasi kuota yang ada di is, yaitu lalu batasi jumlah RAM yang tersedia menjadi 400 MB dan jumlah core menjadi 10. Verifikasi kuota yang ada pada WES juga, lalu batasi instansinya menjadi 10 dan jumlah core-nya menjadi 16. Nah, ini sudah ada caranya juga, kita tinggal ikutin langkah-langkah yang ada di sini. Oke, yang pertama yaitu kita ke source. Kita akses dulu ini file credentialnya, source. Lalu source slash user manufacturing min rc. Oke, kita enter. Nah, sudah ya, ini berubah jadi user manufacturing. Setelah itu, kita akan menggunakan perintah openstack quota show, yaitu untuk menampilkan daftar kuota untuk project is. Lalu setelah itu kita pakai perintah openstack quota show, quota show lalu slash. Nah, ikutin perintah yang ada di sini tadi ya, untuk is tadi yaitu kembali jumlah RAM dan jumlah core menjadi 10. Jadi kita tapi kan ini kita untuk melihat dulu ya, apa namanya, kuotanya yang terdaftar di sini. Nanti ngubahnya tuh di sini. Oke, setelah itu kita check cores, lalu check RAM, dan check instance, lalu is. Kita enter. Ini adalah field, ini value. Kita tunggu dulu. Nah, ini field, course-nya 20, instance-nya 10, dan RAM-nya 51200. Nah, jadi kita akan mengubahnya, yaitu dengan perintah openstack quota set, lalu slash, lalu min course 10, min RAM, yaitu 40.000. Udah 34. Is. OpenStack quota set
min core 10, min RAM 40.000 is kita enter. Nah, untuk yang West ini sama aja yang kita tampilkan dulu kuotanya. Jadi pakai perintah yang di sini. Ini kita ganti West. Oke, ini adalah hasilnya. Dan kita akan ubah kuota untuk West ya. Jadi di sini kita ubah course-nya ini jadi 16. Sorry. Course-nya 16 dan instance-nya min intense jadi 10 West. Paste kuota set min course instance in kurang n intense. Terus kita enter coba. Oke, sudah. Lalu kita lanjut ke langkah yang kelima. Sebagai user, kita buat user 2 di dashboard, lalu kita atur passwordnya menjadi Red Hat, dan project utama menjadi West. Kita berikan role kepada user 2 admin pada West, pada project West tersebut. Nah, jadi kita ke workstation, kita ke Firefox, kita ke activities, lalu kita ke Firefox. Nah, ini tampilannya, dan kita buka http dashboard overcloud.example.com. Ini kita dashboard, nah ini sudah ada nih. Oke, dan di sini ini untuk masuk ke dashboardnya kita gunakan mycore sebagai domain. mycore lalu username-nya yaitu user dan passwordnya Red Hat. Oke, nggak usah di save. Nah, sudah masuk, lalu kita ke identity. Ini kalau di bahasa itu identity ya. Nah, lalu kita klik create user. Ini tuh, bentar ya, saya ubah jadi bahasa Inggris dulu. Oke. Lalu ini ya, navigate to identity user and then click create user. Create user tuh yaitu identity user. Nah, ini create user ini. Lalu kita bakal buat apa di sini? Kita bakal buat username-nya ini menjadi user 2. Lalu description-nya, oh udah ya. Oke, description-nya nggak usah. Lalu kita buat password-nya ini adalah Red Hat. Aduh sorry, ini capital nggak ya? Red Hat. Lalu confirm passwordnya juga. Lalu setelah itu kita memilih West dari primary project. Kita pilih yang West. Oke, dan role-nya adalah admin. Nah, ini kita biarin untuk kotak ini tuh tetap tercentang. Lalu kita klik create user. Kita don't save. Nah, lalu setelah itu ini udah jadi ya tampilannya kayak gini, user 2. Nah,
Selanjutnya kita ke langkah yang keenam, yaitu sebagai user 2 kita akan modifikasi project kuotanya untuk WES dan hanya mengizinkan 5 instance. Dengan langkah-langkah yaitu logout kita keluar dulu dari dashboard ini, kita sign out, sorry. Lalu kita masukin domainnya mycode, lalu user2, dan passwordnya adalah Red Hat. Ini kita don't save. Nah, lalu kita ke identity atau identitas. Lalu kita ke project, lalu kita select yang modify identity, project, lalu kita pilih yang modify ini WES. Ini kita pilih yang modify quotes. Nah, ini untuk instance-nya, kita ke compute, lalu instance-nya kita kasih 5. Nah, oke, lalu kita scroll ke bawah, kita klik save. Oke, ini udah jadi. Ya, sudah ada tulisannya sukses tadi di sini. Lalu setelah itu, langkah evaluasi, yaitu kita bakal masukin ke terminal lagi, kita CLI-nya. Nah, oke. Setelah itu kita masukin perintah lab project review grade. Nah, ini tuh untuk mengoreksi apakah semua hasil kita tuh sudah sukses. Lab project review grade. Oke, untuk yang is juga sudah. Yang west. Nah, oke sudah ya. Nah, jadi kita bakal yang terakhir ini kita jalankan perintah lab project review finish. Nah, jadi ini tuh tujuannya supaya tidak mengganggu lab atau latihan yang akan datang. Seperti itu. Kita enter. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah selesai semua labnya. Nah, mungkin sekian saja video hands-on dari saya untuk lab 2.7 di bab 2 mata kuliah komputasi awan 1. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.